Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Andira dengan NIM 12010826258 dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Kelas 1A Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Nurhayati, SPDI MPD. Tujuan saya membuat video ini karena saya ingin memenuhi syarat tugas bahasa Indonesia, yaitu sejarah bahasa Indonesia dari masa penjajahan Belanda hingga masa sekarang ini. Selamat menyaksikan. Sejarah ejaan bahasa Indonesia diawali dengan ditetapkannya ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini dengan menggunakan huruf Latin dengan sistem ejaan bahasa Belanda yang dirancang oleh Charles A. Van Ophuijsen. A. Pengertian ejaan. Ejaan atau spelling adalah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan, atau ejaan adalah aturan menuliskan bunyi ucapan dalam bahasa dengan tanda-tanda atau lambang-lambang. Aspek ejaan ada 3. 1. Aspek fonologis, 2. Aspek morfologis, 3. Aspek sintaksis. B. Fungsi ejaan. Ejaan berfungsi sebagai berikut. 1. Landasan pembakuan tata bahasa. 2. Landasan pembakuan kosakata dan peristilahan. 3. Alat penyaring masuknya unsur-unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. 4. Membantu pembaca dalam memahami informasi yang disampaikan oleh penulis. C. Prinsip dasar perubahan ejaan dalam bahasa Indonesia. 1. Prinsip kecermatan. 2. Prinsip kehematan. 3. Prinsip keluasan. 4. Prinsip kepraktisan. Prinsip kecermatan, sistem tidak boleh mengandung kontradiksi. Prinsip kehematan atau efisiensi, 1. Ejaan disusun dan disepakati untuk menghemat tenaga dan pikiran pemakai bahasa dalam berkomunikasi. 3. Prinsip keluasan. Keluasan berarti kemampuan adaptasi perkembangan zaman. 4. Prinsip kepraktisan. Prinsip kepraktisan ini terkait dengan penggunaan tanda diaktrik. Tanda diaktrik adalah tanda tambahan pada huruf yang sedikit banyak mengubah nilai fonetis huruf itu sebagai Jerman dan lain-lain. D. Perubahan ejaan. Perubahan ejaan bahasa Indonesia ini dilatar belakangi oleh dampak kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang menyebabkan penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah pemakaian baik secara tulis maupun tulisan menjadi semakin luas. 1. Ejaan Van Ophuijsen. Ejaan Van Ophuijsen diawali dari penyusunan logat bahasa Melayu yang diprakarsai oleh Charles A. Van Ophuijsen. Ejaan ini berlangsung selama 46 tahun, tetapi ejaan ini memiliki kelemahan. 2. Ejaan Republik atau ejaan Sowandi. Ejaan ini lahir setelah keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada 15 April 1947. Misalnya, kata oe diganti menjadi u, seperti kata toe-toe menjadi tutup. 3. Ejaan pembaharuan. Pembaharuan di sini berarti untuk menyempurnakan ejaan Sowandi. Ejaan ini lahir pada 19 Juli 1956 tentang pembentukan panitia perumus ejaan baru. Misalnya, kata menyanyi dalam ejaan Sowandi ditulis menjadi menani dalam ejaan pembaharuan. 4. Ejaan Melindo. Ejaan Melindo adalah sistem ejaan yang termuat dalam bahasa Melayu Indonesia sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. 5. Ejaan baru atau Lembaga Bahasa dan Kesusastraan atau disingkat juga dengan LBK dari tahun 1967 hingga tahun 1972. Ejaan ini merupakan kelanjutan dari ejaan Melindo yang dibuat oleh panitia-panitianya, akan tetapi ejaan ini tidak diresmikan karena publik menganggap bahwa ejaan ini meniru ejaan Malaysia.
Perubahan-perubahan yang terjadi pada ejaan baru ini adalah huruf TJ diganti C, huruf J diganti Y, dan lain sebagainya. 6. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini diberlakukan pada tanggal 17 Agustus 1947 ketika pidato kenegaraan pada Hari Kemerdekaan Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini mengalami perubahan-perubahan sebagai berikut. 1. EYD edisi pertama dari tahun 1972 hingga tahun 1987 terdiri dari 3 macam. A. Perubahan huruf, yaitu perubahan ejaan Sowendi menjadi EYD. Misalnya, ejaan Sowendi J sama dengan sajang, dan ejaan EYD-Y sama dengan saing. Jadi, ejaan Van Ophuijsen dan ejaan Sowendi hanya memiliki satu sistem saja, sedangkan EYD memiliki 2 sistem ejaan. B. Penyerapan huruf. Huruf-huruf yang diserap seperti V, F, X, Q, dan Z. Misalnya, huruf V dipakai dalam kata universitas, huruf F dipakai dalam kata fakir, huruf Z dipakai dalam kata lezat, sedangkan huruf Q dipakai dalam ilmu eksakta. 2. EYD edisi 2 dari tahun 1987 hingga tahun 2009. Pada tanggal 9 September 1987, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan tentang penyempurnaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 3. EYD edisi 3 dari tahun 2009 sampai tahun 2015. Pada tanggal 31 Juli 2009, Menteri Pendidikan Nasional telah mengeluarkan Peraturan Pendidikan Nasional Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan. 4. Perubahan dari EYD edisi kedua ke EYD edisi ketiga. Poinnya, pada EYD edisi kedua hanya terdapat 2 huruf abjad, sedangkan pada EYD edisi ketiga terdapat 3 huruf abjad. Ada penambahan pada EYD edisi ketiga, yaitu pada gabungan huruf konsonan, dan ada penambahan huruf kapital pada EYD edisi ketiga. Ada penambahan huruf kapital pada EYD edisi ketiga sebagai huruf pertama yang digunakan sebagai lembaga resmi, seperti Badan Kesehatan Ibu dan Anak. Dan adanya penambahan huruf kapital sebagai huruf pertama pada kata keterangan dan catatan, dan juga ada aturan baru pada EYD edisi ketiga tentang pemakaian huruf kapital. 7. Ejaan Bahasa Indonesia dari tahun 2015 hingga sekarang. Setelah 43 tahun terjadi lagi perubahan ejaan EYD menjadi EBI yang diresmikan pada tanggal 26 November 2015 Jakarta. Perubahan ini terjadi pada masa pemerintahan Joko Widodo. E. Perubahan dari EYD ke EBI. 1. Penambahan klausal. 2. Penghilangan. 3. Perubahan. 4. Pemindahan. Jadi, kesimpulannya adalah ejaan bahasa Indonesia telah mengalami 7 kali perubahan ejaan dalam kurun waktu 114 tahun yang dimulai dari tahun 1901 sampai dengan tahun 2015. Pada tahun 1901 merupakan tonggak awal bahasa Indonesia diresmikan. Sebelum kemerdekaan berlaku, ejaan Van Ophuijsen yang resmi pada tahun 1901 dan berakhir pada tahun 1947. Setelah kemerdekaan, maka perubahan ejaan bahasa Indonesia yang terdiri dari ejaan Republik atau Sowendi, ejaan pembaharuan, ejaan Melindo, ejaan baru, ejaan bahasa yang disempurnakan, dan ejaan bahasa Indonesia. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video saya. Saya tutup materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.